Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sehat? Hari Bu, Sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Oke, hari ini kita ketemu lagi sama saya di pertemuan yang ke-15. Hari ini kita akan bahas dari materi yang sebelumnya yaitu mengenai analisis keputusan investasi. Seperti itu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya sama sama Ara, silakan. baik Oke, teman-teman, selesai. Mm-mm, ya, silakan. ya. Baik Oke. teman-teman, untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, terima kasih Aras. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya teman-teman. Sebelum saya mulai mata kuliah ini, seperti biasa akan saya awali dengan yang namanya pantun. Jadi pantun dulu kita. Jalan-jalan di bawah terik mentari. Oke. Perginya ke pasar bersama Desi. Bertemu lagi kita hari ini dengan materi analisis keputusan investasi. Oke, ya dari pantunnya sudah jelas sekali bahwa pertemuan kali ini juga masih membahas mengenai analisis keputusan investasi lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Lanjut, adapun capaian yang diharapkan dari mahasiswa ketika mengikuti materi pembelajaran analisis keputusan investasi, yaitu mahasiswa mampu melakukan analisis data keuangan dengan metode kuantitatif seperti NPV, ARR, payback period. Terus yang kedua yaitu mampu menyusun laporan hasil analisis. Jadi dari pembelajaran hari ini adalah teman-teman semua akan melakukan analisis data keuangan yang akan dilanjutkan dengan laporan hasil analisis seperti itu. Dan nanti akan disampaikan dalam bentuk laporan serta presentasi di minggu selanjutnya. Ini adalah rencana kegiatan pertemuan kita hari ini dan untuk ke minggu depan. Oke, silakan absen dulu kehadirannya, silakan di-scan ya. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Mari kita mulai. Jadi hari ini itu masih tetap membahas yang namanya analisis keputusan investasi ya teman-teman, seperti yang dipelajari di pertemuan kemarin. Ini hanya mengulang saja apa sih itu analisis keputusan investasi. Analisis keputusan investasi adalah proses evaluasi berbagai alternatif investasi untuk menentukan mana yang paling menguntungkan dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Apa sih maksud dari kata-kata ini? Ya, silakan ada yang mau jawab, boleh? Oke, benar banget ya kata temennya bahwa analisis keputusan investasi ini adalah proses memilih, intinya itu adalah memilih proyek mana sih yang bakal kita pilih atau pilihan mana sih dari berbagai alternatif yang bisa kita pilih gitu ya. Balik lagi, analisis ini dilakukan untuk memilih mana proyek atau alternatif yang menguntungkan dan sejalan dengan perusahaan. Oke, saya rasa ini sudah paham ya. Lanjut, tujuan analisis keputusan investasi itu ada 5. Yang pertama adalah mengelola resiko investasi. Yang kedua adalah memilih proyek yang optimal. Yang ketiga itu memaksimalkan nilai perusahaan. Yang keempat, memastikan penggunaan dana. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan strategis. Jadi kenapa kita melakukan analisis keputusan investasi? Yang pertama adalah mengelola resiko. Analisis ini dilakukan agar perusahaan memperkecil resiko investasi yang akan mereka dapatkan. Sehingga untuk memperkecil resiko tersebut, mereka harus melakukan yang namanya analisis. Yang kedua adalah memilih proyek yang optimal. Jadi seperti dari pengertian sebelumnya bahwa ada beberapa alternatif proyek eh, yang akan dipilih. Sehingga dengan analisis ini perusahaan akan memilih nih proyek mana. Kira-kira apakah proyek yang A ini bisa menguntungkan saya ketika saya danai atau proyek B yang bisa menguntungkan saya ketika saya danai dan keuntungannya itu keuntungan mana yang lebih besar untuk perusahaan. Sehingga perusahaan bisa memilih proyek yang optimal. Yang ketiga itu adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Keuntungan perusahaan secara langsung akan menaikkan nilai
perusahaan. Terus ada yang memastikan penggunaan dana. Coba nih saya mau tanya dulu, kenapa tujuan analisis itu salah satunya adalah memastikan penggunaan dana. Oke, betul sekali ya, kata teman-teman kamu. Kenapa untuk memastikan penggunaan dana? Kata teman kamu tadi, supaya dana yang dikeluarkan itu tidak sia-sia. Iya, betul sekali. Buat apa kita membiayai proyek yang tidak dapat keuntungan seperti itu ya, atau tidak memperoleh laba seperti itu. Jadi, dana yang dikeluarkan itu dimaksimalkan penggunaannya untuk memilih alternatif atau memilih proyek mana yang bisa menguntungkan perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu adalah pengambilan keputusan strategis. Nah, pengambilan keputusan strategis ini sudah pasti dengan dilakukannya ada analisis ini, maka perusahaan akan menghasilkan suatu keputusan jangka panjang, sehingga dilakukanlah sebuah analisis. Jadi tujuan analisis keputusan investasi itu ada 5 ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Jenis-jenis investasi. Apakah jenis-jenis investasi itu hanya proyek saja? Tentu saja tidak. Mungkin bahasa saya mencontohkannya hanya proyek, tetapi jenis-jenis investasi itu banyak sekali seperti itu ya. Salah tiganya yaitu investasi aktiva tetap. Jadi perusahaan itu juga bisa melakukan analisis ketika mereka punya mesin, apakah mesin ini akan lebih menguntungkan jika dibenarkan atau dijual. Itu adalah investasi dalam keputusan memilih aktiva tetap. Apakah kira-kira setelah mesin ini dibenarkan akan menguntungkan untuk perusahaan? Nah, itu adalah investasi aktiva tetap. Apakah aktiva tersebut harus dijual atau dibetulkan atau dibeli yang baru? Nah, itu adalah investasi aktiva tetap. Nah, jenis investasi lainnya itu adalah investasi proyek baru. Proyek baru tadi seperti yang saya jelaskan, jika dalam satu perusahaan memiliki proyek A, B, dan C, seperti itu ya, maka perusahaan harus menganalisis nih, misalnya dananya tuh kurang, misalnya dananya cuma ada 100 juta, tapi proyek barunya ada 3 gitu kan. Nah, jadi perusahaan ini harus berpikir dong, mana kira-kira 100 juta ini, proyek mana yang tepat untuk saya danai, seperti itu. Apakah proyek A, atau proyek B, atau proyek C. Nah, dalam menentukan itu semua, teman-teman, kita harus melakukan yang namanya analisis. Ya, balik lagi ke analisis keputusan investasi. Sama yang terakhir itu ada investasi ekspansi. Apa sih Bu artinya ekspansi ini? Jadi ekspansi ini contohnya misalnya sebuah perusahaan mau membuat atau membuka cabang baru seperti itu ya. Kira-kira keputusan membuka cabang baru itu adalah keputusan yang terbaik atau keputusan yang menguntungkan atau justru merugikan perusahaan. Nah, inilah jenis-jenis investasi yang sudah saya jelaskan. Nah, tentunya tadi kata saya dalam memilih yang namanya investasi, itu pasti kita melakukan analisis. Lewat apa? Lewat perhitungan. Jadi, dalam menentukan investasi, kita mempunyai yang namanya metode penilaian investasi. Nah, 2 kategori utama dalam metode penilaian investasi, yaitu yang pertama adalah metode non-discounted, dan yang kedua itu adalah metode discounted. Nah, yang hari ini yang akan kita bahas adalah metode non-discounted. Metode non-discounted ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah payback period, dan yang kedua itu adalah accounting rate of return atau ARR. Ya, kalau dua ini akan kita bahas hari ini, bagaimana cara membuat analisisnya, bagaimana cara menghitungnya, nanti kita akan pelajari. Nah, di payback period ini, teman-teman, itu adalah mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Kalau ARR itu digunakan untuk menghitung rasio laba bersih tahunan terhadap investasi awal. Apa sih Bu maksudnya gitu ya? Oke, saya permudah. Kita ke metode penilaian investasi yang pertama gitu ya. Average rate of return atau ARR. Nah, ARR ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi yang ditanamkan. Jadi ARR ini hanya fokus pada tingkat keuntungan yang kita dapatkan
ya. Jadi misalnya Zidane punya uang 100 juta gitu ya, diinvestasikan. Nah, kira-kira berapa tingkat keuntungan yang Zidane dapat seperti itu? Apakah tingkat misalnya Zidane, saya mau invest 100 juta Bu, misalnya gitu ya. Tapi saya mau tingkat keuntungannya dalam berapa tahun saya mau untungnya 10% seperti itu. Nah, 10% ini selama 5 tahun terjadi atau tidaknya itu kita bisa hitung melalui ARR. Apabila hasil ARR nanti Zidane mendapatkan keuntungan 15%, maka Zidane mendapatkan untung. Tapi kalau misalnya di bawah 10% dari ketentuan yang Zidane inginkan, maka proyek tersebut atau dana tersebut rugi ya, atau tidak layak untuk didanai. Nah, dalam menghitung ARR, itu rumusnya adalah rata-rata laba bersih setelah pajak dibagi investasi dikali dengan 100%. ARR ini fokusnya hanya di laba bersih setelah pajak, teman-teman. Itu kata kuncinya ya. Rata-rata laba bersih setelah pajak. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Bisa dibaca di contoh soal di sebelah kiri. Itu ada PT Sumber Jaya, ada laba bersihnya selama 5 tahun, dan ada manajemen menetapkan bahwa proyek layak jika ARR minimal 15%. Jadi, manajemen ini mau mendanai atau layak mendanai proyek itu kalau misalnya perusahaan mendapatkan ARR dengan tingkat keuntungan 15%, seperti itu ya. Nah, maka kita hitung, kita masukkan saja ke dalam rumus yang tadi, sehingga yang pertama langkahnya adalah hitung rata-rata laba bersih tahunan. Nah, laba bersih ini adalah laba bersih setelah pajak ya tentunya. Jadi laba bersih ini kita totalkan semuanya 60 juta ditambah 70 ditambah 80, ini ditambah 85 ditambah 75, totalnya adalah 370. Setelah kita dapat rata-rata laba bersih, maka kita akan masukkan ke dalam rumusnya yang ini tadi. Nah, ini kita substitusikan ke dalam sini. Berarti total rata-rata labanya adalah 370 juta dibagi dengan umur ekonomis atau investasinya adalah 5 tahun. Sehingga rata-rata ini dibagi 5 ya, karena labanya ada 5. Sorry, ini ada 5 tahun. Nah, jadi rata-rata laba bersihnya adalah 74 juta. Ini adalah kita sudah dapat nih. Nah, yang namanya rata-rata laba bersih. Sekarang baru kita substitusikan ke dalam rumus. Kita hitung ARR-nya. Nah, ARR ini dihitung dari rata-rata laba bersih dibagi dengan total investasi. Rata-rata labanya kita masukkan 74 juta, 400 juta ini adalah investasi awal perusahaan yaitu 400 juta. Hanya menetapkan 15%, sedangkan hasil keuntungan yang didapat itu adalah sebesar 18,5%. Jadi PT Sumber ini layak untuk didanai seperti itu. Nah, metode yang kedua itu ada namanya metode penilaian payback period. Kalau ARR tadi itu kita mengetahui berapa tingkat keuntungan kita, kalau payback period ini kita tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk kita mendapatkan kembali investasi kita. Jadi kalau ARR itu tingkat keuntungannya, kalau PBP itu adalah waktunya, gitu ya. Nah, rumus untuk mencari payback period itu adalah investasi awal dibagi dengan cash inflow tahunan atau arus kas tahunan, seperti itu. Gimana penerapannya? Ini ada contoh PT Sinar Mandiri, ini boleh dibaca teman-teman ya. Pertanyaannya adalah, hitunglah payback period dari periode pembelian mesin. Nah, ini adalah investasi untuk pembelian mesin. Mau beli mesin baru atau tidak, seperti itu ya. Yang kedua adalah, jika manajemen mensyaratkan PBP maksimal 5 tahun, apakah proyek ini layak, seperti itu. Nah, kita tulis aja dulu rumusnya yang tadi. Payback period adalah investasi awal dibagi dengan cash flow tahunan. Nah, kita yang pertama adalah hitung PBP-nya dulu, kita hitung. PBP ini investasi awalnya kita masukin. Berapa investasi awalnya adalah 600 juta. Kita pindahin ke sini. Oke. Nah, sekarang arus kasnya berapa? Coba. Ya, betul. Arus kasnya adalah 120 juta. Jadi 600 dibagi 120 juta adalah 5 tahun. Oke, sekarang siapa yang bisa mengartikan 5 tahun ini? Jadi dia harus beli mesin baru atau tidak.
gitu. Karena PBP 5 tahun dan batas maksimal yang diisyaratkan juga 5 tahun, maka proyek ini dinyatakan layak karena sama-sama 5 tahun. Manajemen mensyaratkan 5 tahun, hasil perhitungannya juga 5 tahun, berarti masih dalam aman, masih dalam layak, kecuali di lebih dari 5 tahun atau kecuali dari lebih dari syarat yang ditetapkan oleh manajemen, seperti itu. Nah, inilah dalam menghitung payback period. Untuk perhitungan ini apakah ada pertanyaan? Oke, bagus ya. Jadi kalau misalnya kata Sekar tadi itu dalam penjelasannya bahwa di slide sebelumnya itu apabila haruskah setiap tahun dalam jumlah yang sama ya Sekar? Iya, PBP ini hanya digunakan untuk apabila haruskah setiap tahunnya adalah jumlahnya yang sama. Kalau haruskah setiap tahunnya berbeda, maka kita akan menggunakan rumus yang berbeda pula. Tidak bisa kita menerapkan PBP ini seperti itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita lanjutkan. Ini adalah tugas individu dalam menghitung ARR dan PBP, teman-teman. Jadi ini adalah tugas kelompok. Mohon maaf ya, ini adalah tugas kelompok. Jadi setiap kelompok itu harus menghitung ARR, menghitung PBP dan menganalisis hasilnya gitu ya. Terus yang keempat itu ada pertanyaan pemantik. Kalau saya bilang bagaimana perusahaan hanya memiliki dana 500 juta dan harus memilih salah satu. Jadi lakukan dulu analisis baru bisa kita menjawab pertanyaan yang nomor 4 seperti itu. Nah, tugas kelompok ini dalam bentuk laporan PDF, batas pengumpulannya hari Rabu pukul 12, silahkan kirimkan ke Google Classroom dan presentasikan hasil analisisnya itu di minggu depan seperti itu. Saya rasa cukup. Apa ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, sekian ya pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, harus bermanfaat lah ya. Semua harus paham juga ya. Kayaknya paham deh, mudah deh, gampang ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang masih bingung-bingung boleh tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.